bagaimana festival ini bisa menjadikan pemersatu, bagaimana warga bisa antusias, warga ini bisa menyatu. Ya. Batang ini batangnya. Batang. Ini tebon. Ini kalau di sini namanya kelobot. Kelobot itu semacam kulit pembungkus jagungnya. Juga ada batang atau ranting jagung. Selamat malam. Selamat bertemu kembali para pemirsa Terminal Mentut. Kali ini Terminal Mentut berada di Dusun Mantran Wetan, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, bersama Bapak Padi dan Bapak Gianto selaku praktisi dan sesepuh komunitas Lima Gunung. Di sini saya mau menanyakan tentang apa aja persiapan menjelang Festival Lima Gunung yang ke-21 ini di Dusun Mantran Wetan, dan nanti ada sedikit mungkin cerita dari Bapak Padi dan Mas Gianto tentang kisah-kisah berjalannya Festival Lima Gunung. Langsung saja untuk Pak Padi dan Pak Gianto, persiapan yang dilakukan selama menjelang Festival Lima Gunung yang ke-21 ini apa aja? Monggo Pak Padi napa Mas Gianto? Ruto. Mungkin untuk persiapan yang pertama kita tentang kesiapan tempat, kesiapan teman-teman warga, teman-teman Dusun Mantran sendiri, juga kesiapan tempat, kesiapan warga, kesiapan panggung, instalasi. Itu sudah kita persiapkan sekitar 2 bulan yang lalu. Dari mencari tempat, mencari bahan untuk instalasi panggung, juga mempersiapkan sampai ke transit rumah-rumah warga untuk tamu-tamu yang akan menginap. Terus kita rancang, kita pikirkan sekitar 2 bulan yang lalu. Tetapi ya gini ya, mungkin Festival Lima Gunung ini ya, karena sudah mengalami pandemi selama 2 tahun, jadi ya gagap, gugup, ya. Kadang kita ya was-was bagi komunitas Lima Gunung itu. Saya sebagai kesiapan sebagai tuan rumah itu kadang wedi, kadang gugup, cemas bagaimana nanti pemerintah memberikan kelonggaran. Bapak Presiden sudah memberikan kelonggaran itu sampai ke bawah enggak, itu ya was-was. Makanya kesiapannya 2 bulan yang lalu ya memang Festival Lima Gunung yang ke-21 ini semenjak usai virtual selama 2 tahun kemana sampai berepisode itu ya, penyelenggaraannya ya dari rapat pertama itu ya kurang detail betul, ya, kurang maksimal, tidak seperti akan mengadakan festival sebelum pandemi. Ya. Jadi semua kadang-kadang Lima Gunung, rekan-rekan di dalam komunitas itu ya penyelenggaranya ini gimana itu ya tidak juru ini tahun ini mengadakan festival ini ya enggak gitu, masih meraba-raba karena perjalanan pandemi ini gimana selalu bertanya-tanya. Maka dari itu pembukaan festival itu sudah dilaksanakan di Studio Mentut. Ya. Pada bulan 8 Agustus kalau nggak salah ya. 8 Agustus sudah dibuka Festival Lima Gunung yang ke-21. Lalu ya ada gagasan lagi bahwa Festival Lima Gunung akan berepisode seperti festival sebelumnya, seperti dalam festival pandemi. Maka sebagai acuan ada festival juga kelanjutan yang akan di Ngampel, akan di Keron,
bahkan bisa akan ditutup ngisor itu. Tapi setelah beberapa hari setengah bulan lebih kok kelonggaran itu semakin baik, semakin membaik, maka saya sendiri pun sanggup menjadi tuan rumah Festival Lima Gunung sebagai ajang puncak Festival Lima Gunung yang ke-21. Jadi akan dilaksanakan di dusun saya, Mantaran Wetan, Desa Girjo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang ini. Ya. Maka terlaksana sudah. Ya, mungkin betul yang dikatakan Gianto tadi, persiapan itu semenjak 1 bulan yang lalu. Sebagai tuan rumah, saya juga berkoordinasi dengan Pak Kepala Desa, dengan Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, dan kepada semua warga. Kita harus berupaya bagaimana Festival Lima Gunung ini bukan semata-mata sebagai grup kesenian yang ada di Mantaran Wetan, gitu. Tapi bagaimana festival ini bisa menjadikan pemersatu, bagaimana warga bisa antusias, warga ini bisa menyatu. Jadi acara festival ini warga Mantaran Wetan ini saeko proya ya, bersatu padu sebagai tuan rumah Festival Lima Gunung yang ke-21. Berarti warga Mantaran Wetan sendiri untuk antusiasme akan adanya Festival Lima Gunung itu sangat tinggi, Pak. Ya, ya alhamdulillah dengan apa ya, dengan upaya pendekatan dengan warga, tapi sambutan warga untuk sebagai tuan rumah Festival Lima Gunung itu sangat senang dan sangat antusias sekali. Nah, ini tentang instalasi keseluruhan dari penataan, tentunya ada konsumsi, ada tempat translit untuk tidur, ada instalasi panggung. Semua itu waktunya dibutuhkan berapa bulan, Pak, untuk menentukan tempat-tempat yang untuk translit dan panggung pembuatannya. Ya mungkin ya pembuatannya itu untuk segala sesuatu itu Gianto yang mengerahkan semua anak-anak Karang Taruna di sini, dibantu oleh Pak Eko dan semua keanggotaan Karang Taruna. Mungkin Gianto lebih jelas bagaimana persiapan dan kesiapannya itu mungkin. Gimana Mas Gianto? Untuk instalasi panggung kita memerlukan kurang lebih 1 bulan dari mencari bahan instalasi. Ini terbuat dari, kalau di sini namanya tebon itu batang jagung. Pelepah jagung. Iya, batang ini batangnya. Batang Ini tebon. Ini kalau di sini namanya kelobot. Kelobot itu semacam kulit pembungkus jagungnya. Juga ada batang atau ranting cabai. Ya. Ambil belara itu daun kelapa yang sudah tua. Ada lagi daun salak. Juga ada pohon pisang. Itu sekitar 1 bulan yang lalu kita sudah persiapkan sama teman-teman dari Mantaran sini, pemuda teman-teman Mantaran. Untuk desain panggung saya dibantu oleh Pak Ismanto. Ya. Pak Ismanto dari Merapi, Pak Jono dari Keron turut membantu, juga teman-teman dari Kejayan juga turut membantu juga untuk pembuatan panggung ini. Tapi ya itu ya, untuk mungkin secara teori itu yo gampang gitu, kayak gampang bikin panggung ini toh. Ini gampang ini. Ini berani yo ruwetnya ke arah kendala bukan kendala ya. Kendala apa ya? Tantangan untuk bikin panggung ini bisa sebaik ini itu bukan menjadi keruwetan atau kesulitannya, enggak. Sebenarnya kendala itu ini nggih panggung. Ya. Pas bulannya itu momennya kan pas bulan Saparan. Ya. Jadi warga sini super sibuk karena 2 acara besar juga itu. Sibuknya ya persiapan golek bahan instalasi, bahan panggung.
pas pelaksanaan mau pembuatannya bareng Barengi acara saparan. saparan. Maka tradisi saparan di sini ya, pandemi yang 2 tahun itu saparan seperti berhenti, silaturahim Ya. berhenti. Jadi ini enggak undang-undangan. Tapi Ya. setelah ada kelonggaran saparan tahun ini jalinan silaturahim dari famili, kerabat yang dekat, yang jauh diundang. Ya. Jadi sudah menjadi tradisi saparan di sini tiap bulan sapar itu jalinan silaturahim mengundang sanak famili untuk hadir dalam acara saparan Rebo Pahing. Tak lepas dari itu kita juga warga sini khususnya yang pemuda, yang tua itu juga diundang ke acara saparan-saparan bersih dusun yang tetangga desa yang lain. Maka pas momen saparan kita harus membuat instalasi panggung ini. Jadi pekerjaannya kesulitannya di situ. Jadi kendalanya bukan kesulitan membuat properti harus gimana, tapi dengan kinerja mereka harus berhadapan dengan Acara bulan dusun. acara dusun Dusun yang- bersih dusun Iya. saparan itu. Jadi tiap dimulai jam 9 sampai jam 12, nanti jam 12 jam 1 sudah hilang Ya. untuk menghadiri undangan saparan di tetangga dusun sini. Dan ini sebagai Tapi sebagai juga kendala saya juga. sangat bangga sama teman-teman Mantran sini. Ya. Di tengah kesibukan menghadapi bulan sapar, ini kesibukan menghadapi festival, Tetap Kita bisa solid, bisa tetap jadi ya Mas. mampu Oh, ya, ora untuk kalau berjuang. ora tetep mampu Gianto dhewe iki ya tetep Tetap abang tele-tele. ireng. Oh iya, Ya, tetap abang tele-tele. ireng, tetep abang ireng. Yo padha wae gerake jatahe dadi ora dadi tetep abang ireng. Iya, iya, iya. Lah ini yang unik itu, ini posisi panggung sekarang Festival Lima Gunung itu kan mempunyai satu background yang sangat apa ya, endemik di festival di komunitas Lima Gunung sendiri, Gunung Andong. Ini pemilihan tempat ini spontan apa sudah dipikirkan dari sebelumnya Pak? Ini gini ya. Sebetulnya Festival Lima Gunung ini daerah di mana saja Ya. tidak memilih tempat. Ya. Kalau ada memilih. Ya, View backgroundnya apa itu memilih. Tapi adanya Dusun Mantrawitan ini sebagai pilihan saya, Ya. enggak pilihan teman-teman. Adanya cuma ini. Ya. Tempat mau bikin gimana, mau ditata gimana, tempatnya ini. ya, Ya, kebetulan di sini kalau dari arah timur, dari arah tenggara itu view-nya Gunung Andong. ya, ya. Jadi pas banget. Mungkin momennya ada yang lebih bagus tapi di sana agak jauh dari tempat saya. Tapi di sana ya masih ada apa ya untuk bahan penyemaian, Ya, untuk ya. tempat penyemaian itu. Jadi ya saya tidak akan merugikan warga setempat untuk membuka penyemaian. Walaupun akhirnya juga dibongkar karena untuk stand-stand jajan-jajanan. jajanan Ya. itu. Untuk stand-stand kuliner di sini juga akhirnya dibongkar. Tapi panggung di sini ya mungkin kita tidak mengambil tapi apa adanya. Ya. Oh, tempat apa adanya. Terus ini Pak, yang mungkin saya sendiri juga penasaran dan teman-teman penasaran itu mungkin ini. Kan ini festival diselenggarakan selama 3 hari. Itu kan pasti ada dana lah. Ada dana atau konsumsi. Itu Bapak sendiri atau gimana? Ya gini ya. Mungkin dari awal itu saya sudah kemukakan kepada semua warga. Ya. Pas itu ada pertemuan rapat bersih dusun di tempat Pak Kadus Ya. Mantrawitan sini. Saya kemukakan bahwa Festival Lima Gunung ini cenderung dari festival keberapa kan tidak salah festival kelima itu tidak mencari donatur, tidak mencari dana bantuan dari manapun. Ya. Itu mandiri dari komunitas Lima Gunung, bahkan yang menjadi tantangan juga itu, tantangan juga bahwa penyelenggara Festival Lima Gunung itu semua dibebankan kepada tuan rumah. Ya. Walaupun ini pertama penyediaan panggung, properti dan yang lainnya. Yang kedua itu sound system, lighting dan sebagainya. Itu sebagai apa? Tanggung jawab tuan rumah. Naik lagi ke konsumsi. Itu
dari 5 gunung, dari komunitas 5 gunung ada dua apa? Dua prinsip untuk penyelenggaraan 5 gunung. Yang pertama itu bisa terselenggaranya festival 5 gunung dengan tanpa memberi konsumsi kepada semua peserta. Iya. Jadi peserta yang hadir, yang datang itu akomodasi, konsumsi itu bawa sendiri. Iya. Itu saya sudah Sumpah tanah. iya. Sumpah tanah. Iya. Ya sudah dilakukan, tapi untuk yang lain juga bisa menyediakan panggung, sound system, dan tapi juga konsumsi, walaupun konsumsi itu seadanya waktu pas dia pementasan, karena di sini juga ada ya yang pentas besok tapi sudah datang, ada yang nginep 2 malam, itu pun ya tanggung jawabnya cuma memberikan konsumsi 1 kali dalam pementasan tersebut. Jadi kalau di sini juga sebagai kepanitiaan itu mengharapkan, karena warga sini ada yang jualan nasi, soto atau jualan yang lainnya, itu supaya nantinya kalau nginep di sini keluar bisa jajan di stan-stan yang ada itu. Enggak mengurangi mengurangi kehormatan panitia kok cuma menyediakan 1 kali, itu enggak. Tapi kita memberikan peluang kepada yang masyarakat sekitar yang ikut jualan di sini supaya bisa laku. Itu supaya ada roda ekonomi bagi penjual-penjual itu. Ternyata komunitas 5 gunung juga menghasilkan sebagai roda ekonomi juga untuk warga sekitar sini gitu. Lah, ini kan festival itu 3 hari toh Pak. Terus peserta itu dari tim 5 gunung, panitia 5 gunung itu mempubliskan sebuah poster bahwa akan adanya festival 5 gunung, segera mendaftar atau tidak, kok bisa pesertanya itu banyak. Nah, itu caranya gimana kalau tidak menggunakan poster? Seperti itu. Mungkin sekarang secara media semua orang tahu lah. Hampir semua dari anak-anak kecil sudah pegang HP. Jadi medianya dari 10 tahun, 15 tahun yang lalu ini sangat relevan, sangat mudah sekali untuk mempublikasikan sebuah acara. Kita tinggal share aja di media lewat HP, lewat media apa saja, itu akan banyak sekali. Karena pertama dari link Mbah Tanto sendiri sebagai Presiden 5 Gunung itu sangat banyak. Kita relasi pun teman-teman kita yang jauh juga cukup lumayan banyak. Cukup banyak. Jadi kita lebih mudah dibanding 10-15 tahun yang lalu. Untuk festival kali ini kan 3 hari, itu sekitar 70 grup. 70 pengisi acara. 70 pengisi acara, ada berapa grup, orang? 1.000 lebih. Sekitar 1.200-an orang lebih. Itu pun kita nolak lebih dari 20 grup untuk yang kita tolak. Kalau tidak ditutup pendaftaran 20 hari yang lalu 20 yang lalu mungkin buka sampai 100 buta, tetap kita enggak punya waktu untuk 3 hari, bisa seminggu ya. Yang enggak kuat bahkan tuan rumahnya. Yang sudah kuat tuh. 1 minggu melek terus, yakin enggak kuat. Nah, ini dampak dari Festival 5 Gunung sendiri yang dirasakan mungkin masyarakat desa atau Pak Padi atau Mas Gianto sendiri itu apa? Kalau saya lebih ke desa dusun. Tentulah kita sebagai tuan rumah penyelenggara, tentu Mantran Wentan itu akan lebih didengar oleh dusun-dusun sekitar. Tentu kalau sekarang ya mungkin ke jenjang lebih tinggi pun, internasional pun akan tahu Mantran Wetan itu dampaknya. Mungkin yang terpenting di sini sebagai warga masyarakat Mantran Wetan, sebagai tuan rumah Festival 5 Gunung yang ke-21, antusias warga itu sangat
sangat besar Ya. ya untuk menerima tamu-tamu yang hadir Ya. dan sebagai jalinan silaturahim. Ya. Ya, maka Festival Lima Gunung ini oleh sesepuh-sesepuh komunitas Lima Gunung itu ya diambil tema Wahyu Rumagang. Ya. Wahyu Rumagang. Lah itu mungkin- Wahyu Rumagang itu ya, apa Pak artinya? Mungkin Tema Wahyu Rumagang Wahyu Rumagang itu mungkin ini tujuannya diambil, untuk ya. apa? Tujuan Wahyu kemana? Rumagang saya suka ya kita tentang makna-makna Ya. sesepuh karena dari beliau Mbah Tanto, beliau Mbah Citras, ada Pak Jono, Pak Ismanto, Pak Ipang dan yang lainnya. Saya sendiri kadang saya juga bingung Wahyu Rumagang, tapi setelah ada gambaran-gambaran Wahyu Rumagang, Wahyu berarti kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Rumagang kita harus belajar berjalan lagi untuk menggapai sesuatu. Nah, kita harus ini setelah pandemi mungkin kita harus berjalan belajar lagi untuk mencapai sesuatu yang lebih apa yang jauh lebih baik, ya lebih manfaat, lebih apapun yang kita capai itu semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kepada kita semua. Ya. Untuk Wahyu Rumagang sendiri itu lebih tertuju untuk apa ya? Kalau bahasa sekarang itu lebih ke kaum milenial. Jadi festival kali ini pun kita di panitia dikerjakan atau ditangani oleh kaum muda, teman-teman muda semua. Generasi baru Iya. ya Mas, mencetak generasi Jadi yang untuk akan yang datang sepuh-sepuh nggak bekerja lah turun tangan langsung. Kita yang muda-muda yang Iya. turun tangan di Wahyu Rumagang ini. Untuk kalimat untuk pertama kali ini. Iya. Pertama kali mungkin ini kali ya untuk sebagai Wahyu Rumagang pembelajaran untuk masa depan juga. Ya. Ya, pembelajaran untuk masa depan komunitas Lima Gunung ke depannya. Sekarang yang tua-tua yo nanti tinggal nonton spot gimana kurang apa Ya. ini di belakang, tapi kinerjanya adalah komunitas muda Lima Gunung. Ya. Nah, terus ini Pak, mungkin dari panitia sendiri itu dari semua pemuda Karang Taruna Andong Jinawi tau Pak? Nah itu menemukan kesulitan atau injo aja selama mau pelaksanakan Festival Lima Gunung ini. Yo. Kesulitannya di sini ya karena pesertaannya begitu banyak. Ya. Kita bagaimana harus menemui warga pertama sebagai transit inap, transit yang tidak inap sebagai transit apa ya Rias. peserta, Ya. peserta itu harus bagaimana beliau rela rumahnya sebagai transit inap maupun transit peserta pengisi acara. Ya. Itu pun alhamdulillah sampai saat ini semua warga rela rumahnya untuk bikin transit selama 3 hari. Ya. Itu. Tapi ya kesulitannya karena banyak yang nginap sekitar 25 grup. Ya bagaimana memilih mana tempat yang cocok, mana tempat yang longgar, itu ya juga kesulitannya di situ. Ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini semua di hari H ini sudah clear semuanya, semua, ya. sudah clear semua. udah hari H itu Mas. Udah hari H ini udah jam Jumat ini 30 September. sudah harinya ya. Sudah hari H, malam Festival Lima Gunung. Ya. Puncak Festival Lima Gunung nah ini Pak. Ya. Iya, Puncak Festival. Jadi kemungkinan Lima mungkin Gunung. masih ada lagi festival di turunan ini. Ini kan Ya. puncak di Ya. turunan. Ini puncak. Cuman- Belakang-belakangnya Ya, masih ya, ada bisa kejutan ini, gitu. ini Iya, karena masih ada. sudah jam 00 lebih. Iya. Kita hanya bersama-sama berdoa semoga acara Festival Lima Gunung yang ke-21 dengan mengambil tema Wahyu Rumagang itu dari awal besok sampai akhir semoga tidak ada kendala, Amin. diberikan kelancaran, Amin. keselamatan. Amin. Kita semua dalam Festival Lima Gunung selalu
sehat walafiat, Amin. lancar dari awal hingga akhirnya. Amin. Ya, mungkin itu saja. Saya lupa karena ini Apa Pak Badi? mungkin festival ini sebagai festival Lima Gunung secara internasional, karena yang pesertanya juga Oh, ini pesertanya banyak dari luar negeri ya. Berapa grup, 4 atau 5 grup yang ikut Iya. dalam festival Lima Gunung ini. Berarti ini ajang sangat bergengsi khususnya di komunitas Lima Gunung sendiri. Kita berdoa bersama saja, semoga lancar dari awal hingga akhir festival. Amin. Sama-sama. Ya, dari saya itu saja, dan Pak Padi, Mas Gianto pamit bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang pas, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, selamat malam, sampai Selamat jumpa besok. juga di Festival Lima Gunung ke-21.